Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bayanul harsi utawi kiku nerangake jelasake bersenggama utawa jima. Nah, jadi iki sudah masuk dalam pembahasan hars utawa jima utawa bersenggama. Wa asrori auqatihi lan pira-pira rahasiane pira-pira waktune hars jima utawa bersenggama. Jadi iki nantinya ada rahasia-rahasia waktu di mana seorang suami melakukan hubungan melakukan hubungan intim dengan istrinya pada waktu-waktu yang diperbolehkan, dianjurkan oleh para ulama. Nah, nantinya dijelaskan dalam kitab ini Fathul Izar. Iklam becik ngertia sira annal maksuda ing sak temene perkara kang den maksud. Sifate maksud al-aqdama kang agung minan nikahi saking nikah iku at-ta'abudu iku ngibadah. Jadi tujuan pertama, tujuan sing paling besar dalam bernikah iku ta'abud, ngibadah. Jadi tujuan pertama ketika seseorang nikah iku niatkan ta'abud, ngibadah kepada Allah. Jadi nantinya ketika seseorang sudah nikah iku termasuk ibadah, kesunahan yang dianjurkan oleh para ulama-ulama. Wa taqarrubu, sing kedua wa taqarrubulan peparek. Nah, kedua tujuan maksud dari nikah iki apa? Tidak hanya kok ibadah tok, tapi juga takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga wa itba'u sunnati rasulilan anut sunai rasul. Jadi yang ketiga, ketika seseorang nikah, maksud tujuan dari nikah iki apa? Niat mengikuti sunai rasul. Jadi tiga ini juga penting ketika seseorang nikah, niatkan yang baik. Niat ibadah, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Rasul dan lain-lain. Jadi niatkan yang baik. Soalnya terkadang yang namanya orang nikah itu terkadang salah niat. Mungkin karena mengikuti nafsu atau lain-lain. Atau mungkin karena uang juga bisa mungkin. Watahsilu lan hasil apa alwal watahsilul waladi. Nah iki watahsilul waladi lan hasile anak wan nasali lan keturunan. Lah termasuk juga maksud tujuan dari nikah iku menghasilkan anak, punya keturunan. Iku termasuk tujuan maksud dari nikah. Jadi orang nikah itu kebanyakan tujuannya orang nikah itu memang punya anak, punya keturunan. Nah kebanyakan umumnya karena nantinya ada sebagian orang yang nikah itu tidak punya tujuan punya anak enggak. Yang penting nikah karena cinta dengan seorang perempuan. Dan masalah anak terkadang itu enggak terlalu dipikirkan. Nah, terkadang juga ada sebagian orang yang niate nikah itu tidak karena walat anak dan keturunan. Nah, itu orang beda-beda. Tapi dalam kitab ini kita dianjurkan nikah, iku niatkan supaya nantinya punya anak, punya keturunan. Karena apa? Alasannya ulama kau mengatakan demikian maksudnya li'anna bihi. Karena saat temene iku tetap kelawan nikah bako al-alami. Apa tetepe alam. Wantidomahu lan runtute alam. Jadi dengan adanya nikah ikulah nantinya alam dunia iki bisa menjadi tetap dan bisa teratur nantinya. Jadi alam iki kok nantinya kok adanya nikah, dengan adanya nikah, proses nikah, keturunan, anak keturunan, akhirnya dunia iki selalu ada. Soalnya nantinya ketika kok nikah kok tidak ada, jadi proses nikah ini nggak ada, ini repot. Nantinya dunia ini nggak ada manusia, karena manusia punah, nggak ada proses nikah. Nah, mulane ulama menganjurkan seseorang kita ini mau untuk menikah. Karena apa? Nantinya alam ini supaya bisa tetap, bisa runtut nantinya.
Lah nek misalkan dia nggak mau nikah bagaimana? Wa bitarkihilan kelawan ninggal nikah, wa ihmalihilan ngremehake nikah, kharabahu apa rusake alam, wa dirasahulan ilangi alam. Nah, jadi ketika nantinya kok manusia kok nggak mau nikah, meninggalkan nikah, meremehkan nikah. Nah, nantinya terjadi rusak dunia ini, terjadi hilang dunia ini. Karena sudah tidak ada kehidupan manusia. Nah, bumi sudah tidak ada kehidupan manusia, ini repot. Nantinya bumi bisa rusak, nggak ada yang merawat. Nah, mulane dengan adanya nikah itulah nantinya alam ini bisa seimbang, bisa tetap karena ada kehidupan manusia di alam bumi ki mau. Nah, mulane ketika nantinya sewaktu-waktu kok memang sudah tidak ada nikah, dengan meninggalkan nikah, meremehkan nikah, ini juga menimbulkan punahnya manusia, menimbulkan rusaknya alam iki karena tidak ada yang merawat bumi. Wa ma'lumun lan iku bisa den ngerteni annahu tawi sak temene kelakuan layak sulu iku ora bisa hasil apa al hasadu apa panen, ora bisa hasil ila binasril badri. Laya sulu iku ora hasil apa al hasadu apa panen ila binasril badri, kejaba kelawan nyebar biji. Oleh nyebar mau alal ardi ing atase bumi. Kapan awalan ing dalam kawitane. Jadi bisa diambil kesimpulan ketika seseorang iki tidak bisa hasil panen. Jadi orang iki nggak bisa menghasilkan panen iku kecuali dengan menyebar biji di atas bumi permulaan. Jadi ngeten. Iki perumpamaan orang menikah itu seperti halnya orang menanam. Jadi ketika kita kepengen mendapatkan hasil, ya kudune mau menanam. Oh enggak mau menanam kok pengen dapat hasil. Lah orang yang ngono ketika menikah pengen mendapatkan hasil, ya kudune menikah terus punya anak. Jadi ketika dia kepengen hasil punya anak, ya kudune lewat jalur nikah. Lah iku umumnya seperti iku. Jadi perumpamaane ketika seseorang menikah itu sama seperti orang menanam. Jadi nek kepengen dapat buah ya kudune mau menanam. Iku mau. Waharsiha, dan nek wis gelem menyebar biji menanam waharsiha lan mengolah aret, wazar ihalan nandur aret. Biturukin kelawan pira-pira dalan wa kaifiyatin lan pira-pira cara. Sifate maklumatin kang den ngaweruh indal falahi ing dalem mungguhe petani. Jadi perumpamaane orang yang menikah itu bisa diambil kesimpulan ketika seseorang ku pengen mendapatkan hasil, pengen mendapatkan buah misalkan, iku kudune harus bisa mau menyebar biji di atas bumi. Jadi menyebar biji di atas bumi merawat mengolah tanah dan menanamnya. Jadi nek kepengen cara kasarane kepengen mendapatkan hasil buah iki mau ya kudune mau menanam, mau mengolah, merawat dan lain-lain dengan beberapa cara yang sudah diketahui menurut para petani. Jadi petani itu bisa mendapatkan hasil iki mau dengan cara menanam, mengolah dan lain-lain, merawatnya. Seperti halnya orang menikah, ketika seseorang ku kepengen dapat hasil anak, ya kudune mau menikah, mau merawat dan lain-lain ki mau. Nah, iku carane seperti iku. Wanti doril madati lan ngenteni pira-pira mangsa. Sampai kapan ila buduwi solahi maring pertelone bagus. Jadi nek orang pengen panen, ketika nantinya petani kok kepengen mendapatkan hasil, ya kudune mau menyebar benih, mau menanam, mau merawat, mengolah dan lain-lain dengan beberapa cara, terus ditunggu waktunya sampai panen. Nah, iku carane seperti iku. Wa kadzalika lan kaya mengkon layah sulu ora hasil, apa alwaladu apa anak, wa nasalulan keturunan. Ora iso hasil ila bibasi badri zauji kejaba kelawan nyebar wijine zauj suami ala mazruatihi ola nyebar mau ala mazruatihi ing ngatasé nggon nandure wiji wazar atihi lan tandurane wazar atihi lan tegese sawahe nggon naname ki mau wiji mau allati hiya kang utawi zar'ah iku halilatuhu iku wadon halale zauj. Jadi ngeten perumpamaane. Ketika nantinya
suami pengen mendapatkan anak, pengen mendapatkan keturunan, yaiku kudune mau menyebar bijinya suami kepada mazroah, ya kuwi istrine. Jadi nek kepengen mendapatkan anak, ya kudune mau menyebar bijinya kepada istri, ya kuwi tempat menanam. Lah iku seperti halnya orang petani. Petani itu kepengen mendapatkan hasil, ya kudune mau menanam, mau merawat dan lain, dan menunggu waktunya sampai panen. Dan suami pun demikian, ketika dia pengen mendapatkan keturunan, pengen mendapatkan anak, ya mau menyebar bijinya kepada istri, ya kuwi ladange sawahe, terus mau menunggu sampai panen, sampai hasil anake. Nah iku carane seperti iku. Qala dawa sapa Allah Ta'ala, dawe ngene, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisaukum utawi pira-pira wadon sira kabeh iku harsun, iku sawah, ladang, lakum kedue sira kabeh. Oleh karena itu faktu mongko nekani sapa sira kabeh harsakum ing ladang sira kabeh. Anasitum saking endi-endine karep sapa sira kabeh. Lah nek wis ngono waqadimu lan dingenake dhisikno sapa sira kabeh, artine melakukan amal baik. Li angfusikum maring awak pira-pira awak dhewe sira kabeh. Jadi iki firman Allah dalam Quran. Dawe Allah dalam Quran, nisaukum harsul lakum. Perempuan-perempuan maksudnya istri-istri kamu. Iku menjadi ladang sawah untuk dirimu. Jadi ketika seseorang nikah, suami sudah menikah, iku istriku bagaikan ladang sawah. Mulane faktu harsakum anasitum. Wes kono, sampean bisa melakukan apapun, sampean bisa mendatangi ladang istrimu tadi dengan yang engkau hendaki. Mulane waqadimu li anfusikum, dan lakukanlah amal-amal baik untuk dirimu. Jadi ketika seorang sudah menikah, iku istriku bagaikan ladang tempat menanam benih, nantinya akan menjadi keturunan anak mau. Al ayat. Lah, sebab turunnya ayat ini ku bagaimana? Wasababun nuzuli hadil ayati, utawi sebab temurune ikilah ayat iku annal muslimina, iku sak temene pira-pira wong Islam iku qalu, iku padha ngucap sapa muslimin. Ngucape ngene, inna nati an-nisa, inna sak temene kita nati ku nekani sapa kita, nekani an-nisa ing pira-pira wedok barikatin hale berlutut, waqo imatin barikatin hale pira-pira berlutut, waqo imatilan pira-pira ngadeg, wa mustalqiyatin lan hale pira-pira terlentang. Nah, jadi ketika nantinya iki kan nganu asbabun nuzul iki sebab temurunnya ayat nisaukum harsul lakum. Iku ternyata ngeten, anal muslimin qalu, orang-orang Islam iku berkata, inna nati anisa, sesungguhnya kita mendatangi istri, artinya jima istri, iku dalam keadaan barikat, dalam keadaan berlutut seperti anjing, wa qaimatin dan dalam keadaan berdiri, wa mustalqiyatin dan dalam keadaan terlentang. Wa mim baini aidihinna lan saking antarane pira-pira ngarepe nisa, wa min khalfihinna lan saking burine nisa, ba'da ayakuna ing dalam sause ana apa almuta perkara kang den tekani wahidan iku siji. Dadi ngeten, orang-orang Islam iki berkata, kita mendatangi istri, artinya jima, berkumpul bersenggama dengan istri iku dalam berbagai cara. Bisa barikat dalam keadaan berlutut seperti anjing, terus bisa dalam posisi berdiri, mustalqiyat dalam posisi terlentang juga bisa, mimbaini aidihina dalam posisi dari depan juga bisa, dari belakang juga bisa. Tapi sing penting bada ayakuna al mutawahidan, sing penting tujuannya satu, ya kuwi tembakane lewat jalan farji ku mau. Nah, sing penting tujuan satu, tapi orang-orang Islam ki mengatakan dengan berbagai cara. Nah, mulane ketika orang-orang Islam berkata demikian muslimin, faqalat mongko ngucap sapa al yahudu, sapa pira wong Yahudi. Ngucape ngene, ma antum ora ana utawi sira kabeh iku illa amsalil bahaim. Illa amsal bahaimi iku kejaba pira-pira sepadane pira-pira kewan. Lakina tetapine kita
Iku nakti hina iku nekani sapa kita hina ing nisa ala hayatin ing atase tingkah wahidatin kang siji. Ya, jadi orang-orang Islam itu ternyata kan ketika dia mengucapkan kepada orang-orang Yahudi, kita ingin jima istri, mendatangi istri dengan berbagai cara, bisa dengan berlutut barikat yo bisa, kok imat dengan berdiri yo bisa, terlentang yo bisa, dari arah depan belakang silakan. Nah, tapi yang penting tembakannya satu, yaitu dalan perji. Cuman ketika orang Yahudi mendengar perkataan orang muslimin demikian, ya, orang Yahudi ini mengatakan ma antum illa amsal bahaim. Loh, sampean iki kayak kamu semua itu tidak seperti kamu semua itu seperti bahaim. Jadi menyamakan orang-orang muslim sing mendatangi istrinya, menjima istrinya itu seperti hayawan. Jadi orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa orang Islam menjima istrinya iki mau dengan berbagai cara. Iki orang Yahudi menganggap itu seperti halnya kewan, seperti halnya baim. Mulane orang-orang Yahudi lakinna natihina ala hayatin wahidatin. Orang Yahudi iku punya pemikiran bahwa mendatangi istri iku cuman satu gaya, cuman satu tingkah. Jadi orang Islam kan banyak berbagai model carane, tapi orang Yahudi itu cuma satu. Soalnya dia beranggapan nek dengan berbagai cara yang dilakukan oleh orang Islam iku seperti halnya baim, kewan, hayawan. Nah, mulane wa inna lan sak temene kita iku lana jitu iku yakti nemu sapa kita fi Taurat oleh nemu ing dalam kitab Taurat. Nemune ngene anakula ityanin sak temene saben-saben jima. Ing sak temene saben-saben jima iku tukta iku den tekakake apa anisa pira-pira wedok ghairul istil qoi hale ora terlentang dan sun iku kotor indallahi ing dalem mungguhe Allah. Jadi orang Yahudi iki mengatakan wa innalana jida fit Taurat. Dia iki mengatakan dalam kitab Taurat iku memang cara jima mendatangi istri bersenggama iku menurut dia selain dengan terlentang iku kotor menurut Allah. Jadi cara menurut wong-wong Yahudi iku dalam kitab Taurat menurut dia iku jima sing paling baik iku istilqa dalam keadaan terlentang. Selain iku kotor menurut Allah. Lah iku cara anggapan orang Yahudi. Tapi fa'akdaba mongkong nuli gorohake sapa Allah Ta'ala al Yahuda ing Yahudi. Jadi Allah mendustakan perkataan-perkataan orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini mengatakan nek jima bersenggama dengan istri ini cuma satu gaya, satu tingkah yakui dengan terlentang. Padahal Allah sendiri itu tidak mengatakan demikian. Jadi nek memang orang Yahudi dengan orang muslimin ini kan beda anggapan. Nek orang muslimin kan sing penting tembakane satu, tujuannya satu. Adapun caranya bebas. Cuman orang-orang Yahudi iku punya anggapan nek memang jima iki mau nek jima bersenggama dengan istri iki sing paling baik iki satu gaya iki mau dengan cara terlentang. Adapun selain iku menurut dia kotor. Kotor menurut Allah. Ya cara anggapane orang Yahudi. Tapi iku didustakan. Allah mendustakan perkataan-perkataan orang Yahudi. Jadi sebenarnya itu nek menurut Islam ulama-ulama dalam kitab-kitab lain itu tidak masalah orang jima bersenggama dengan istriku dengan berbagai model berbagai cara itu enggak masalah. Nah, cuman sing penting tembakane satu, tujuannya satu yaitu dalan farji, dalan depane perempuan dengan berbagai model silakan. Cuman nantinya ulama iki membahas dalam kitab Fathul Izar dan kitab-kitab lain iku memang sing paling afdol, paling utama iku dalam posisi terlentang dan iku memang tidak wajib memang. Nah, memang ulama membahas masalah iku dalam kitab-kitab. Nah, tapi orang Yahudi iku pemikirannya tidak seperti orang-orang Islam. Mulane dia punya anggapan tujuan dari posisi jima iki mau satu tok iki mau. Nah, mulane iku didustakan oleh Allah. Allah mendustakan perkataan orang-orang Yahudi. Nah, iku mau. Mulane belajar dalam kitab Fathul Izar, kitab-kitab lain Qurratul Uyun dan kitab-kitab lain itu memang penting sekali. Jadi belajar masalah nikah ini tidak cukup dengan kitab Fathul Izar ini. Juga
perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain, dalam kitab Qurratul Uyun. Nanti dibahas panjang lebar dalam kitab itu dan kitab-kitab lain. Jadi ulama memang banyak menjelaskan masalah bab nikah. Nah, tapi dalam kitab Fathul Izar ini memang kitabnya ringkes, kitabnya praktis, tapi isinya luar biasa. Yang nantinya di situ juga dijelaskan caranya bersenggama jima dengan istri, terus hari yang baik dan lain-lain. Ada doa-doa yang dicantumkan dalam kitab Fathul Izar.